Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa hadahu hidayatul Qur'anil karim ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang berhadir, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah kita menunaikan kewajiban fardu subuh secara berjamaah, kita masih berkesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Allah sudah katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah jadikan dia paham masalah agama. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada ayat yang ke berapa? 92 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa ittakhadhtumul ijla min ba'di ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahu alaihi. Walaqad, dan sungguh ja'akum, telah datang kepada kamu Musa bil bayyinati, dengan bukti-bukti, keterangan-keterangan. Summa, kemudian,
ittakhadtum, kamu mengambil al-ijla, patung anak sapi, min ba'dihi, dari sesudahnya, wa antum, dan kamu zalimun, adalah orang yang aniaya. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil, misaqakum, misaq perjanjian dengan kamu, wa rafa'na, dan kami angkat, fauqakum, ke atas kamu, at-tur, bukit. Khudhu, ambillah olehmu, ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepadamu, biquwatin, dengan kuat, dengan teguh, wasma'u, dan dengarlah. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa asayna, dan kami durhakai, wa usribu, dan dimasukkanlah. Kalau asal dari usribu, asal katanya syariba, minum, diminumkan, ya, itu tidak mungkin lagi minuman, dimasukkan, fi qulubihim, dalam hati mereka, al-ijla, patung anak sapi, bi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Qul, katakanlah, bi'sama, seburuk-buruk apa yang menyuruh akan kamu, bihi, dengannya, imanukum, iman kamu, in kuntum mu'minin, jika ada kamu orang yang beriman. Qul, katakanlah, in kanat, jika ada bagi kamu, ad-darul akhirah, kampung akhirat, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, lebih khusus, min dunin nas, dari manusia lain, fatamannau, maka berkeinginanlah kamu, bercita-citalah kamu akan kematian, in kuntum, jika ada kamu, shadiqin, orang yang benar. Walai yatamannauhu, dan sekali-kali tidaklah yatamannau, berkeinginan mereka, hu, akannya mati itu, abada, selama-lamanya, bima, disebabkan apa, qaddamat, yang mendahulukan, yang melakukan, aidihim, tangan-tangan mereka, wallahu, dan Allah, alimun, maha tahu, bil zalimin, dengan orang-orang yang zalim.
Nah, baik Bapak Ibu, kalau Al-Quran ini baru kita terjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kadang-kadang kita belum memahami apa yang dimaksud atau apa tujuan ayat itu. Untuk itu perlu kita mempelajari isi kandungannya. Nah, ayat yang baru saja kita baca, ayat yang ke-62 ini, ayat yang ke-92 itu hampir sama, hampir mirip dengan ayat yang kita baca dulu. Ayat yang berapa? Yang ke-50 dan 51. Nah, lihat ayat 51 hampir bersamaan dengan ini bunyinya. Nah, dalam ayat 51 dulu itu hampir mirip ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah summa takhaztumul ijla. Di ayat 51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian ayat yang ke-93, ayat 93, lanjutan ayat tadi, itu hampir sama bunyinya dengan ayat yang ke-63. Ayat 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Kalau dalam ayat 93 tadi, enak. Allah katakan khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Kalau ayat 63 wazkuru. Nah, di ayat 93 Allah katakan wasma'u. Jadi seolah-olah ayat ini merupakan pengulangan. Pengulangannya malah terletak pada satu surat. Hanya dibatasi oleh beberapa ayat saja. Nah, kan hanya beberapa ayat. Ayat 63, ayat 93 hanya dibatasi oleh 30 ayat saja. Nah, hanya dibatasi oleh 30 ayat saja di dalam penulisan mushaf. Tapi dalam turunnya antara ayat 63 dan ayat 93, ayat 51 dengan ayat 92, itu kata ulama punya selang waktu yang lama. Nah, jadi turunnya kok kan tidak berurutan. Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat 286 kan tidak sekaligus dan tidak itu yang selalu disambung. Ada itu yang selalu disambung turunnya kepada Nabi. Tapi dalam penulisannya seperti ini. Nah, jadi kita lihat ayat ini merupakan pengulangan. Tujuannya adalah untuk menekankan hal itu sangat penting untuk diingatkan. Kalau dalam Al-Quran dalam satu surat, tapi waktu turunnya itu punya waktu yang cukup lama, jarak dari kedua ayat yang hampir mirip tadi. Nah, kita perhatikan ayat ini. Ayat itu diawali oleh Allah dengan taukid walapat. Malah ada juga yang mengatakan qasam, sumpah. Nah, sungguh-sungguh
telah datang kepada kamu. Kamunya kau siapa? Bani Israel. Ya. Bani Israel siapa yang datang? Musa bil bayinat, dengan bayinat. Kalau kita baca, ada yang menerjemahkan dengan bukti-bukti, ada lagi yang menerjemahkan dengan keterangan-keterangan. Namun yang dimaksud di sini adalah mukjizat. Nah, jadi Nabi Musa diutus oleh Allah dengan beberapa mukjizat. Dengan beberapa mukjizat. Apa gunanya mukjizat itu? Untuk meyakinkan umat bahwa beliau itu betul-betul adalah Rasul utusan Allah. Nah, apa bayinat, bukti, keterangan atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa? Yang pertama adalah tongkatnya. Tongkat Nabi Musa. Dipukulkan tongkatnya itu ke laut, maka laut terbelah dua. Pertanyaannya, yang membelah laut itu apakah tongkatnya atau Allah? Allah. Tongkat itu hanya perantara. Ayat yang kita baca dulu, dipukulkan tongkatnya ke batu, maka terbitlah 12 mata air. Fafajarat min husnata asrata aina. Yang menerbitkan mata air itu bukan tongkatnya, tapi adalah Allah. Yang lain mukjizat Nabi Musa apa? Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kalau Nabi Isa juga bisa hanya satu orang. Nabi Musa berapa yang dihidupkan dulu? 70 orang. Nah, ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, kan dibawa oleh Nabi Musa sebanyak 70 orang sahabat-sahabat dekatnya. Langsung di Bukit Tursina itu Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, sehingga Musa itu dikatakan kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Ismail Zabiyullah. Nah, Ismail Zabiyullah, Ibrahim Khalilullah, Nabi kita Nabi Muhammad Habibullah. Kalau Nabi Musa kalamullah. Nah, ia bercakap langsung dengan Allah. Sehingga sahabat-sahabat yang 70 orang tadi, kecilnya, ai Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami belum akan beriman kepada engkau, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami melihat Allah itu secara terang-terangan. Enak. Kalaulah tampak jalih dan kami bantu Allah itu berkuat, baru kami beriman kepada engkau. Lalu fa'akhazathumus sha'iqah, menyambarlah akan mereka petir, sehingga yang 70 orang itu semuanya mati. Yang Nabi Musa tidak mati, dia hanya pingsan. Setelah disehat, dia mohonkan kepada Allah agar orang yang 70 orang ini bisa hidup kembali. Dihidupkanlah kembali yang 70 orang. Itu termasuk salah satu dari bayinah, bukti atau mukjizat dari Nabi Musa.
Jadi maka dikatakan dalam ayat tadi, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Telah datang kepada kamu Musa dengan keterangan-keterangan. Summat takhaltumul ijla min ba'di. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi yang mereka bikin dulu dari emas yang punya suara. Jadi mereka katakan Allah yang akan kita sembah itu yang bisa kita dengar suaranya secara bersama, secara umum. Sehingga nyobalah patung anak sapi yang punya suara. Hanya dia alat trompet manakala ditiup oleh angin dia akan berbunyi. Sama aja trompet kelas gini. Kelas orang tua itu kini kan macam-macam bunyinya kan. Ada yang bunyi suara Jawi, bunyi suara ayam bakukuk, ada yang punya harimau. Dari dulu pun orang juga sudah pandai membuat seperti itu. Nah, dikatakan di awal telah datang kepada kamu Musa. Artinya sudah ada Rasul yang diutus Allah menyampaikan kepada mereka kebenaran, menyampaikan kepada mereka aturan-aturan Allah. Lalu diutus dulu. Bukannya tidak ada Rasul. Bukannya mereka itu berada di saat fatrah terputusnya Nabi. Dan Nabi yang diutus. Contohnya setelah meninggalnya Nabi Isa kan tidak langsung ada Nabi Muhammad. Nah, mereka ini malah ada yang diutus kepada mereka, yakni Musa. Diutus kepada mereka Musa, tapi malah mereka masih saja menyembah patung anak sapi. Ada modenya dulu? Samiri, ijla, yang dibikin dari emas tadi. Wa antum zalimun, dan kamu adalah orang yang zalim. Apa yang dikatakan zalim? Orang yang secara terang-terangan melakukan dosa besar. Lah, orang yang secara terang-terangan melakukan dosa besar itu adalah zalim. Nah, dan zalim itu dalam ayat-ayat inna zulma la syirkun azim. Zalim itu adalah merupakan syirik yang sangat besar. Itu dalam ayat yang pertama kita baca tadi. Jadi diutus oleh Nabi Musa membawa keterangan. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu. Perjanjiannya bahwa mereka akan mengamalkan, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkatlah di atas kamu bukit Tur. Ada yang mengartikan bukit saja, ada yang menyebutkan bukit Tur Sina, ada lagi yang mengatakan Tur itu adalah bukit yang tumbuh. Yang jelas kita pahami ada bukit. Nah, kenapa Allah angkat bukit di atas mereka? Dalam ayat dulu juga sudah jelaskan, karena mereka itu durhaka, diancamlah oleh Allah. Dan malah ahli tafsir juga dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan betul-betul bukit itu, gunung itu yang diangkat berada di atas mereka. Kalaulah memang itu yang terjadi, ditimpakan kepada mereka, kepada Bani Israel bukit itu,
barangkali Bani Israel itu akan punah semuanya, akan musnah, habis mati semuanya. Dan ada lagi pendapat yang kedua, dia hanya diancam dengan bukit itu. Kalau kini kok kita ibaratkan dakwahnya ibarat gunung Merapi yang setiap saat meletus, setiap saat meletus. Nah, ada yang mengatakan lagi berpendapat bahwa bukit itu selalu bergerak-gerak di atas mereka. Kalaulah bukit gunung yang tinggi itu bergerak, lalu orang yang tinggal di sekitar itu merasa nyaman atau enggak? Pasti tidak aman. Jadi lagi nih Pak, sedangkan gunung Merapi meletus, mengeluarkan lava, orang yang sekitar itu pasti tidak akan merasa aman. Nah, pasti mereka tidak akan merasa aman. So, kadang-kadang kita manusia ini tidak hanya bisa dirubah dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang disampaikan begitu saja. Kalau hanya sekedar penyampaian-penyampaian, kadang-kadang sebagian orang tak berubah dalam. Lalu dengan apa? Allah beri pelajaran dengan musibah, dengan bencana yang terjadi. Nah, sehingga dalam ayat banyak dijelaskan itu Allah datangkan bencana, musibah. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Semoga mereka itu kembali kepada kebenaran. Kok laika sadarnya balik. Kok laika sadarnya balik. Tapi kadang-kadang lah itu dihantam oleh Allah, indah jo sadar. Mungkin ketika terjadi gempa, longsor, segala macamnya, sabata tulai. Nah, sabata tulai terjadi. Sama saja rami. Kalau di saat-saat gempa, kan ancak gempa jadi terenak enak. Sebagai orang saja. Mana tak ibu orang yang kan ancak gempa jadi terenak. Alah gak aman seketik, mereka lupa kembali terhadap Allah. Lupanya balik terhadap Allah. Kalau lah tenanglah aman situasi, mereka lupa terhadap Allah. Jadi Allah angkat di atas kamu bukit Tur. Nah, Allah angkat bukit Tur. Lalu kata Allah, Khuzu ma atainakum biquwwah. Ini persis sama dengan ayat 63 dulu. Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Maksudnya kitab Taurat biquwwah, dengan kekuatan, pegang teguh. Wasma'u, dan dengarlah. Nah, ambillah apa yang telah diberikan kepada kamu dengan kuat, dengan teguh. Wasma'u, dan dengarlah. Lalu kata mereka, sami'na wa asaina. Kami dengar, lalu kami ingkari. Kami dengar, lalu kami ingkari. Sebenarnya kita pun juga diajarkan seperti itu. Kita disuruh mendengar. Apa yang disuruh dengar? Ayat-ayat Allah. Karena ada ayat akecala walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Akan kami lemparkan, kata Allah, ke dalam neraka jahanam kebanyakan. Dia jadi ibu, yang akan masuk neraka itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kalau kebanyakan dilemparkan Allah ke dalam neraka, berarti yang akan masuk surga. Terus kita tinggalkan, yang kebanyakanlah masuk loh. Penyebabnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, punya hati, tapi tidak memahami
dengan hatinya itu yang tidaknya pahami ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Apakah mereka itu tuli semua, peka semua? Tidak. Kalau telinganya nyariak, malah nanda patri di danganya. Kayaknya dang tengoknya lah. Nanda patri danganya mah. Tapi Allah katakan mereka tidak mendengar. Enak. Yang mendengar. Mereka diberi mata. La yubsiruna biha. Tapi tidak melihat. Apakah mereka buta semua? Tidak. Malah nanda patri dicalit. Nampak adanya. Akhir ayat Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan al-an'am, binatang, sama hewan. Bagus dikajian Allah sama dengan binatang. Binatang itu nyemandana. Binatang itu juga melihat. Tapi lebih bisa membedakan saduna nyodana. Nah, lebih bisa membedakan semua yang dilihat. Kan tidak ada kan? Nyo cadangannya. Nah, nyo hanya bisa membedakan sebagian. Sebagian bisa, tapi tidak sadurnya. Kalau imbau, nyawa anak datang. Ayam, anak datang. Kan bisa membedakan. Kau dakwah ni bau, nanti kalau kurun orang ayam nak datang lah. Kan datang kan? Ayam dia datang kan? Tapi tak sadonya lah. Aku suara orang Malagu kemana? Yalah makna lagu berarti wah nyimak suara kan tak dulu lah. Enak. Aku suara orang menari kemana? Ayo rancak lo goyang jali istilahnya. Tak lo dulu datang lah. Tarinya. Enak. Aku suara orang azan kemana? Ayo berhenti waktunya. Lewatnya jam kasar yang musajik wah azan orang siko. Lei singeloknya ke golok. Ajar itu rolo lain. Enak. Nah, sama je orang banyak terus sesuk orang banyak kan pakai kabau pakai jawi. Enak. Atang hari itu tadanga orang azan. Dek jawi kabau ko tadanga. Tapi nyo tidak bisa membedakan bakal nyo lanjut ke tuannya kok. Itu suara ada tuannya yang. Itu suara orang azan rumah. Akhirnya tuan memanggil awak untuk solat. Aku nak solat tuan supaya awak jadi orang beruntung. Tidak fai tuan, tidak. Ayo sama awak ya ni yang. Kan tidak salah lah Allah memecah itu. Mereka itu sama dengan hewan. Ini samanya lah. Dan Tuhan yang malah ucap kondak baik dan kau tidak lebih tidak. Tidak. Aku dikejar dalam ulaika kal-an'am. Nah, jadi mereka mendengar kami ingkari. Awak yang dituntut sami'na wa ata'na. Jadi mendengar aku perlu. Malah ada hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau lun berilmu beraja. Kalau nak ada kesempatan beraja di bangku sekolah, enak au mustami'an mandangna bentuk kini bah. Enak. Wala takun rabi'an jangan jadi orang kampung. Orang nak kampet, baik ilmu indah, baraja indah, mandong aja, indah jodoh. Alangkah celakanya kamu. Nilai suatu mandongnya Ustaz, tapi masuk ke suo, keluar, kakidah. Alhamdulillah. Masuk suo, keluar kidah. Alhamdulillah. Baru itu lain masuk jodoh. Nabi dunia anak tak masuk setelah dia parah dah. Jadi kalau le masuk suuk kalau kita, nak tu je pengaruh sekitar mau.
Nah, itu sampai hendak Nabi dulu tak mau masuk, itulah parah. Nah, jadi awak mau pada lu yang mana? Ladingnya Nabi Musa, dengarlah. Lalu kata umatnya Bani Israel, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkari. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya. Wa usribu, asal katanya cakap syariba. Ya. Tambah huruf satu asroba, meminumkan. Sama ibu ada anak kecil, jadi dikasih minum itu meminumkan. Dirubah jadi kalimat pasif, usribu, diminumkan. Kalau di situ tentu tak mungkin arti diminumkan kan? Arti asal dari syariba itu minum. Nah, awak acuk minum sirup. Sirup itu asal kata syariba apa? Enak. Nah, syariba itu asal kata atau minuman. Nah, dewa sarobat enak. Sarobat sirup. Nah, itu aja asal kata syariba. Nah, artinya dimasukkan ke dalam hatinya. Jadi kecintaan dalam hatinya itu untuk menyembah patung anak sapi disebabkan kekafiran mereka. Nah, katakanlah itu adalah seburuk-buruk apa yang menyuruh akan kamu keimanan kamu jika ada kamu orang yang beriman. Ayat itu juga ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ketika mereka Bani Israel yang ada di Madinah diperintah beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, mereka katakan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kan itu kejadiannya kan di ayat sebelumnya. Ketika diperintah mereka beriman kepada Al-Quran, mereka hanya mengatakan kami hanya akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Jadi dia kan mengaku orang beriman. Dia mengaku beriman kepada Taurat. Nah, tapi dalam kenyataannya malah mereka menyembah patung anak sapi. Makanya dalam ayat ini dikatakan itu adalah seburuk-buruk apa yang memerintahkan kepada kamu iman kamu jika ada kamu orang yang beriman. So kalau imannya itu benar, pasti mereka tidak akan menyembah patung anak sapi. So segala agama yang diturunkan oleh Allah, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad, itu semuanya memerintah kita manusia untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada sapi. Enaknya menyembah kepada sapi. Maka kecil itu adalah seburuk-buruk yang memerintahkan kepada kamu iman kamu. Ayat berikut. Qul, katakan, siapa yang diperintah mengatakan Nabi Muhammad, katakan hai Muhammad, jika ada bagi kamu kampung akhirat, enak di sisi Allah lebih khusus. Nah, daripada manusia lain, fatamannawul mauta, maka berkeinginanlah kamu untuk mati jika ada kamu orang yang benar. Nah, seperti yang kita katakan di awal tadi, kalau kita hanya sekedar membaca terjemahan saja, kadang-kala kita belum bisa memahami maksud ayat. Contohnya apa? Katakan hai Muhammad, kalau memang ada bagi kamu kampung akhirat lebih khusus di sisi Allah daripada orang lain, berkeinginanlah kamu untuk mati. Asyik kamu yang diperintah di situ. Kalau wak teliti ayat kok kan seakan-akan disampaikan kepada Nabi Muhammad kan, sebetulnya tidak.
Seorang Yahudi itu mengatakan bahwa merekalah yang berhak nanti di akhirat untuk mendapatkan surga. Nah, mereka yang berhak untuk mendapatkan surga. Nah, makanya dikatakan oleh Allah, kalau memang ada akhirat itu khusus untuk kamu di sisi Allah, surga itu untuk kamu, kamu sudah menjamin bahwa kamu akan selamat, fatamannawul mauta, maka berkeinginanlah, bercita-citalah untuk mati. Mati itu adalah proses awal dari kehidupan akhirat. Mati, dan kadang-kala disebut dengan wafat. Wafat itu artinya wafat, mati. Wafat, mati. Wafat Allah interpretasi itu lah, doang. Ya kan? Wafat itu artinya sempurna. Wa wuffiyat kullu nafsin, disempurnakan. Jadi kalau kita ingin dapat kesempurnaan, syaratnya mati dulu. Kalau belum mati, wahai ibu bapak, belum akan mendapatkan kesempurnaan. Syarat mendapatkan kesempurnaan itu harus mati dulu. Nah, tapi untuk minta mati capek, tak lo boleh. Kadang-kadang karena dulu sebagian orang ketika dia menghadapi begitu banyak persoalan, atau ketika dia dipuji oleh Allah dengan penyakit yang kronis, akhirnya merancak mati capek. Kadang-kadang itu dah. Aduh, Allah dulu bos goko kata. Kau ada itu selama orang. Allah tak boleh lah. Awak tak boleh minta mati. Kalaupun terpaksa juga diajarkan doanya oleh Nabi. Nah, doanya Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sepanjang hidup itu yang terbaik untukku. Ya Allah, matikanlah aku kalau memang mati itu yang terbaik untukku. Indah lo perlu diapana doa dulu. Ini baca kalau lada pasu aja. Kalau lada pasu baru baca doa tu. Jangan mati capek enggak dibaca. Ela diajar Nabi, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah sepanjang hidup itu yang terbaik untukku. Ya Allah, matikanlah aku kalau memang sekiranya mati itu yang terbaik untukku. Ajar sama mana cakap aja bu. Ajar mati capek ya kan. Diajar dan Nabi doa. Nah, tapi tidak lo boleh awak bunuh diri nak. Membunuh orang lain pun juga tak boleh. Nah, untuk dapatkan kesempurnaan akhirat harus mati itu bah bunuh diri atau dibunuh orang lain, tak. Membunuh orang itu tak boleh. Nah, orang Islam dihalalkan darahnya bila hanya pada 3 saja bu. Yang pertama, siapa halal darahnya yang boleh dibunuh? Orang yang membunuh orang. Kan secara agama kisas kan, yang membunuh hukumnya bunuh. Satu. Yang kedua, siapa boleh dibunuh lagi? Saifuz zani, orang yang berzina. Dia punya istri kemudian dia berzina, maka hukumannya rajam sampai mati, kan begitu? 2. Yang ketiga, selain orang yang meninggalkan agama atau murtad.
Orang yang murtad itu kan halal darahnya. Nah, halal darahnya. Jadi kalau memang kamu akhirat untuk kamu, berkeinginanlah kamu untuk mati. Nah, maka dalam ayat berikutnya, walai yatamannauhu abada. Mereka tidak akan berkeinginan hu akannya, yaitu murja'nya pada mati tadi selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang usahakan tangan mereka. Artinya karena kecintaan mereka terhadap dunia. Yang dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kita umatnya juga itu. Nabi sangat khawatir kalau kita dan umatnya ditimpa oleh penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia, lupa bahwa dia pasti akan mati, tidak ingin mati. Nah, dia terlalu cinta terhadap dunia dan tidak ingin mati. Itu yang dikatakan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha tahu orang-orang yang zalim. Zalim tadi berbuat dosa besar secara terang-terangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.